BKB pada Taman Posyandu Desa Dawan. Sebelum kita masuk ke BKB, masih ingat kan Bu nggih yel-yel BKB-nya apa? Saya ingatkan kembali nggih. Salam BKB, orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Keren, masih ingat semua. Nah, Ibu-ibu, materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai MKJP, KB metode kontrasepsi jangka panjang. Apa ada yang tahu Bu MKJP itu apa saja? Nggih, implan, kemudian ada IUD, ada MOP dan ada MOW. Benar sekali, 100 untuk ibu-ibu. Nah, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit tentang implan dan IUD. Mungkin semua di sini ibu-ibu sudah ada nggih yang sudah memakai implan IUD. Mungkin ini untuk ibu-ibu yang belum ber-KB, monggo silahkan ber-KB. Mungkin penjelasan saya sekali ini dapat mencerahkan, jadi bisa menggugah ibu-ibu yang belum ber-KB agar segera untuk menggunakan KB. Nah, pertama yang saya akan jelaskan adalah KB implan, Bu. Nah, KB implan ini dipasang di lengan atasnya jenengan nggih, di sebelah sini. Di sini itu nanti akan dipasang di lengan atas. Ini juga sebelum dipasang ya, Bu, ini akan dibius lokal terlebih dahulu, kemudian akan dipasangkan KB implannya, atau misalnya jenengan familiarnya mungkin susuk gitu, dimasukkan ke sini. Masa kerjanya dia itu selama 3 tahun, Bu, paling tidak, jadi lama nggih masanya. Cara kerjanya karena implan ini termasuk KB hormonal ya, Bu, dia akan mengentalkan lendir di saluran vagina jenengan. Jadi nanti sel sperma waktu berhubungan nanti akan menyulitkan sel sperma untuk bertemu dengan sel telurnya karena ada banyak lendir di saluran vaginanya itu. Nah, karena dia mengandung hormon, jadi efek sampingnya juga ada nggih, Bu, kalau misalnya jenengan tidak cocok dengan KB hormonal. Misalnya Ibu jenengan mungkin akan merasa kulit menggelap, kemudian menstruasinya mungkin tidak teratur, atau merasa tambah muncul jerawat. Tapi ini efek sampingnya berbeda-beda tiap orang, karena hormon tiap orang juga berbeda-beda. Ada yang cocok, ada yang tidak, karena ini KB hormonal. Kemudian untuk KB implan ini jenengan masih bisa tetap menyusui karena dia tidak mengganggu produksi ASI. Jadi meskipun ibu menyusui tetap bisa menggunakan implan ini. Dan misalnya Bu nggih, kalau misalnya jenengan sudah memakai KB implan kemudian ingin hamil, bisa langsung dicabut. Mungkin butuh penyesuaian hormon sekitar paling tidak 6 bulanan. Jadi tidak bisa langsung subur, tidak bisa langsung hamil, mungkin menunggu sekitar 6 bulanan karena ini kan KB hormonal itu tadi. Mata ya Bu, di sebelah sini, di sebelah lengan atas. Kemudian Ibu, untuk KB selanjutnya, KB MKJP selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai IUD. Sebentar saya cari gambarnya IUD dulu, Bu. Nah, seperti ini kalau IUD. IUD ini berbentuk T ya, Bu. Jadi dia akan dipasang di rahimnya jenengan. Pemasangannya seperti ini. Jadi dia masuknya tidak langsung terbuka T seperti ini. Dia akan hanya satu batang, terlihatnya hanya satu batang, dimasukkan ke lewat saluran vagina yang jenengan, masuk ke, kemudian setelah masuk rahim dia akan membuka seperti T, seperti ini gambarnya. Nah, karena T ini adalah termasuk KB alat atau mekanik, dia tidak akan mengganggu hormonnya jenengan. Jadi kalau misalnya jenengan waktu memakai pil, memakai suntik atau memakai implan sekiranya tidak cocok atau haidnya mungkin
tidak teratur atau malah tidak haid sama sekali, atau merasakan keluhan-keluhan lain, efek samping lain karena hormonnya direkayasa nggih, jenengan bisa pakai IUD karena IUD ini tidak mengganggu hormonnya jenengan. Cara kerja dari IUD ini sendiri adalah karena di rahim jenengan sudah ada IUD-nya, sudah ada alatnya, dia akan mengganggu atau menghambat pertemuan sel sperma dan sel telur. Jadi jenengan tetap bisa haid, tetap bisa menstruasi, tapi tidak hamil seperti itu. Keuntungannya Bu, sangat efektif dan dia jangka panjang. Dia sampai 10 tahun jangkanya Bu. Jadi kalau implan tadi 3 tahun, kalau yang IUD ini bisa sampai 10 tahun. Dan misalnya di tengah-tengah jenengan tiba-tiba ingin hamil lagi, ingin hamil, IUD-nya tinggal dilepas saja, jenengan sudah langsung bisa hamil asal di masa subur nggih. Jadi tidak perlu menunggu seperti implan. Kalau implan kan harus menunggu dulu sekitar 6 bulan untuk menormalkan hormonnya. Tapi kalau IUD ini setelah dilepas, jenengan sudah bisa langsung hamil kembali. Tapi juga ada efek sampingnya nggih Ibu-ibu, karena ini buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Efek sampingnya Bu, dapat menambah pendarahan waktu haid. Jadi, tapi pendarahan ini mungkin hanya waktu bulan-bulan awal saja. Jadi mungkin misalnya haidnya bertambah lama, yang biasanya hanya 1 minggu, mungkin bisa 10 hari atau 11 hari seperti itu. Ada penambahan hari waktu menstruasi, tapi ini tidak selamanya nggih, hanya beberapa bulan saja, mungkin 2 bulan atau 3 bulan awal seperti itu. Nah, keuntungan lain ya Bu, kalau misalnya memakai IUD ini, jenengan sebagai misalnya masih menyusui, itu juga masih tetap bisa menyusui karena itu tadi, IUD ini bukan KB hormonal, jadi tidak akan mengganggu hormon jenengan. Dia hanya sebagai alat saja untuk menghambat bertemunya sel sperma dan sel telur. Kemudian Bu, kalau misalnya banyak nih rumor-rumor tentang IUD ini, jadi misalnya setelah dipasang di vagina dia akan jalan-jalan ke jantung, ke paru-paru, ke lambung, pokoknya nanti dia tidak akan stay di rahimnya, tidak akan menetap di rahim. Itu salah ya Bu, karena tidak ada salurannya. Kalau misalnya IUD-nya melaku kan ya gak ada jalannya ya Bu, itu semua rumor, itu semua hoax semuanya Bu. Jadi dia akan tetap stay di rahimnya jenengan. Tapi memang Bu, sebelum jenengan dipasang IUD, jenengan akan diperiksa dulu oleh Bu Bidan apakah rahimnya cocok jika dipasang IUD. Karena kan ada nggih keadaan ibu-ibu yang rahimnya mungkin kecil atau rahimnya besar, jadi tidak cocok dengan panjangnya IUD. Nanti akan diperiksa sendiri oleh Bu Bidan apakah bisa dipasang IUD. Seperti itu. Apa ada pertanyaan ibu-ibu di sini? Semoga jelas nggih. Jadi kenapa saya menyarankan KB jangka panjang atau MKJP ini ke jenengan semua? Karena memang kalau misalnya pil ya Bu, pil jenengan harus minum tiap hari di jam yang sama pula. Kalau jenengan lupa 1 hari saja wes belahen sok kebobolan ya Bu. Atau misalnya suntik 1 bulanan atau suntik 3 bulanan, itu kalau misalnya jenengan ingat jadwalnya, jadi harus diulangi dalam jangka waktu yang pendek. Atau misalnya kondom, iya lek kober masang Bu, lek wes selak, waduh selak bapake. Nanti kalau misalnya lupa nggak pakai kondom malah hamil yang tidak diinginkan. Nah, makanya di sini saya sarankan memakai KB jangka panjang, misalnya implan, itu karena jangkanya 3 tahun, jadi jenengan enak mungkin nggih, tidak perlu bolak-balik ke fasilitas kesehatan. Ataupun IUD misalnya, IUD bisa sampai 10 tahun malah Bu, dan tidak mempengaruhi hormon. Jadi saya sangat menyarankan untuk IUD. IUD ini bisa dipakai untuk yang memang ingin menjarangkan kehamilan atau anaknya misalnya sudah pengen punya anak lagi tapi masih nantilah Mbak 5 tahun ke atas, bisa seperti itu memakai IUD.
Ngoten nggih ibu-ibu, semoga penjelasan saya bisa diterima. Kemudian kalau misalnya jenengan masih ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silahkan menghubungi saya. Saya tiap hari ada di Balai KB Bu, di kecamatan. Bisa main-main ke sana atau bisa langsung kontak WA saya, monggo silahkan. Terima kasih kehadirannya di BKB Taman Posyandu Melati. Semoga berkenan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.